Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aswira Rahmatrinata dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan diri dalam video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran, yang mana video ini digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2023 gelombang 1. Di program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang, yakni komunikasi pemasaran, media digital, dan marketing public relation. Akan tetapi, dalam video PDD UKTPT ini, saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah komunikasi pemasaran. Dalam pemaparan mata kuliah komunikasi pemasaran ini akan disampaikan beberapa hal terkait dalam proses pengajaran yang meliputi DIA, yakni Delivery Interaction Assessment, dan yang terakhir adalah video dari video pembelajaran. Delivery sendiri merupakan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, serta mode perkuliahan. Selain itu, di dalam interaksi saya akan juga menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran dan interaksi dengan mahasiswa. Di bagian assessment, yang akan saya jelaskan terkait dengan penilaian yang akan dilakukan dalam proses pengajaran, dan diakhiri dengan bukti dari video pembelajaran. Mata kuliah komunikasi pemasaran merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa di tingkat semester 2. Pokok bahasan dalam mata kuliah komunikasi pemasaran yakni tentang aktivitas komunikasi pemasaran yang berfokus pada promosi, pesan, konten promosi dari suatu produk atau jasa dengan target market atau sasaran yang jelas. Selain itu pula, dalam mata kuliah ini juga akan mempelajari tentang perilaku konsumen dalam membeli produk dan mengeksplorasi bauran promosi dan suatu produk sampai dengan pembuatan konten. Promosi suatu produk dari deskripsi mata kuliah di atas dapat diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikannya ke dalam pekerjaan sesuai bidang dari marketing nantinya setelah mereka lulus. Terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi pemasaran, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa memahami konsep komunikasi pemasaran dan diharapkan sebelum masuk pada materi selanjutnya, mahasiswa dapat membedakan komunikasi pemasaran dalam ranah ilmu komunikasi dengan bidang ilmu lainnya. Lalu CPMK yang kedua, yakni adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas promosi dari suatu produk atau jasa. CPMK 3, yakni adalah mahasiswa mampu menganalisis aktivitas promosi yang menggunakan sosial media dalam promosinya. Dan CPMK yang terakhir, mampu menerapkan teori dan konsep komunikasi pemasaran dalam pembuatan konten marketing yang merupakan bagian dari perencanaan dari komunikasi pemasaran. Materi pembelajaran yang akan diberikan dalam perkuliahan komunikasi pemasaran dalam satu semester yakni ada konsep dasar komunikasi pemasaran yang terdiri dari ruang lingkupnya juga, lalu ada marketing mix, merek, brand image, brand awareness, dan brand equity, analisis dan strategi komunikasi pemasaran, serta promotional mix, serta social media marketing, dan yang terakhir adalah content marketing dan berujung pada marketing brand. Dalam satu semester ini terdiri dari 16 tatap muka atau yang kita bisa sinkron dan asinkron dengan estimasi waktu tiap tatap mukanya adalah 90 menit, satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuan untuk UAS. Adapun rancangan perkuliahannya sebagai berikut. Perkuliahan atau pertemuan asinkron dilaksanakan pada minggu keempat dan minggu 11 dengan menggunakan video pembelajaran dan tugas yang diberikan dan dapat tersaji dalam PowerPoint berikut. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah komunikasi pemasaran yakni sinkron dan asinkron, di mana dalam pembelajaran dengan metode sinkron yakni dengan pertemuan tatap muka atau menggunakan Zoom meeting,
Sedangkan untuk pertemuan dengan metode asinkron, yakni menggunakan video pembelajaran yang sudah terpublikasi melalui media sosial seperti YouTube. Dan kali ini saya menggunakan YouTube Prodi Ilmu Komunikasi sebagai media dalam publikasi video pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya, untuk asesmen penilaian yang dilakukan selama 1 semester, yakni dalam proporsi keaktifan di kelas sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan UAS 40%, mempertimbangkan keaktifan kelas menjadi salah satu bentuk penilaian, yakni untuk lebih memotivasi mahasiswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Berikut adalah contoh dari video pembelajaran asinkron dan sinkron. Jadi strategi penyampaian pesan pemasaran, tapi kita harus tahu dulu siapa sasarannya. Sasarannya harus jelas gitu ya. Lalu gimana cara penyampaiannya? Dan harus jelas juga penyampaiannya bagaimana. Penyampaiannya juga harus jelas melalui agensi iklan kah, atau melalui personal selling kah, atau melalui public relation kah, atau melalui direct marketing kah. Lalu ditransmisikan melalui apa juga, kita juga perlu memikirkan itu ya, radio, TV, surat kabar, majalah, atau brosur. Dan itu penting untuk kita ketahui seperti itu. Setelah kita sudah tahu untuk strategi penyampaian pesan pemasarannya, kita juga harus tahu nih strategi komunikasi pemasarannya secara luas keseluruhan itu bagaimana. Poin pentingnya dalam strategi komunikasi pemasaran adalah proses identifikasi pasar sasaran, segmentasi pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, implementasi bauran pemasaran juga seperti itu. Sebelum kita masuk pada strategi komunikasi pemasaran, kita perlu tahu di sasaran kita siapa, segmen kita siapa. Nanti baru kita masuk pada ke strategi. Paling tidak itu ada perlu adanya riset sebelum kita menggunakan strategi komunikasi pemasaran. Apapun itu, tidak hanya di komunikasi pemasaran aja, semua kegiatan kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Setelah kita menemukan strateginya, kita wajib untuk melaksanakan yang namanya controlling, pengendalian. Karena penting pemantauan kemajuan pelaksanaan komunikasi pemasaran dalam mencapai tujuannya, dan proses itu memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dan itu akan menjadi acuan untuk kedepannya. Kalau misalkan plan A kita itu tidak berhasil, maka kita punya plan B. Maka kedepannya berarti kita langsung menggunakan plan B seperti itu. Jadi Nah, pentingnya controlling itu di situ. Nah, pengendalian komunikasi pemasaran ini melibatkan berbagai elemen, antara lain menetapkan standar prestasi kerja, mengukur prestasi saat ini, dan membandingkan prestasi tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu mengambil tindakan jika ada seperti itu. Jadi pengendalian ini memang perlu dilakukan meskipun bukan terkait dengan komunikasi pemasaran ya, tapi apapun itu kegiatannya pasti harus ada yang namanya controlling. Selain itu juga keputusan dalam pengambilan strategi itu pun juga, pengambilan keputusan itu juga perlu diketahui apakah hanya sampai pada manajer operasional saja atau sampai pada direktur atau CEO. Akan lebih jelas lagi kalau misalkan sampai CEO, maka kita perlu adanya peningkatan jauh-jauh hari harus konfirmasi terkait ini, terkait strategi yang bisa kita gunakan gitu. Membuat struktur organisasi untuk pengambilan keputusan itu harus pasti. Nanti asisinya di mana? Monitor pengelolaan lingkungan pemasaran juga perlu. Lalu membuat keputusan komunikasi pemasaran pada tingkat merek dan meningkatkan ekuitas merek atau nilai merek gitu. Jadi kita perlu untuk yang namanya harus meningkatkan suatu merek yang kita punya. Ini adalah salah satu model komunikasi pemasaran menurut Sutisna, yang mana ini adalah model banyak kita ketemui di saat ini ya. Ada sumber, encoding, transmisi, decoding, tindakan, dan umpan balik, dan itu selalu berputar gitu. Prosesnya itu akan selalu berputar gitu, dan itu akan selalu terus menerus. Kalau misalkan dari proses ini akan terus menerus sampai pada umpan balik, dan umpan balik kembali pada ke perusahaan. Nanti perusahaan itu juga perlu dan wajib memahami kebutuhan dari masyarakat itu seperti apa sih gitu. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh ya, teman-teman bisa langsung absen melalui kolom chat dengan ada nama dan link ya, jangan lupa. Saya mau bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Satu-satu, Hieronymus Reo dulu. Baik, selamat siang. Terima kasih, Bu. Di sini tadi Ibu ada menjelaskan definisi komunikasi. Terus di dalam komunikasi juga itu ada 8 tujuan komunikasi pemasaran. Di sini yang saya mau tanyakan tadi, Ibu ada bahas soal suatu merek. Nah, Ibu ada 8 nggak salah, 8 tujuan komunikasi pemasaran. Ibu juga tadi sempat singgung tentang soal merek. Jadi di sini
di dalam pemasaran itu yang saya lihat itu di mana-mana. Di sini saya ambil contoh satu, itu adalah apa, air mineral itu. Air mineral itu sampai sekarang itu entah kenapa mungkin merek yang dikeluarkan itu duluan keluar dari air mineral yang lain apa gimana, saya juga kurang tahu. Contohnya aja sama merek Aqua sama merek yang minuman mineral yang lain. Itu yang saya lihat selama ini itu jauh berbeda soal jenis harga, terus apa mungkin sudah dari laboratoriumnya dari sana itu mungkin udah berbeda apa gimana, Bu? Maksudnya di sisi lain itu bahas merek itu bisa dengan harga yang kayak perbedaan harga di antara air mineral yang satu dengan yang satu. Kalau menurut Ibu itu gimana itu? Oke, terima kasih. Oke, saya akan jawab. Sebenarnya kalau misalkan panggilannya siapa ini? Panggilannya Rio ya? Iron. Aduh. Iron. Kalau Iron sudah menganalisis sampai segitunya, tapi kan Iron sudah merasa bahwa ada perbedaan antara merek satu dengan merek yang lain, meskipun itu sama-sama air minum ya toh. Sama-sama air minum toh. Nah, itu tandanya adalah setiap merek atau produk air minum pasti memiliki segmentasi yang berbeda. Segmentasi itu. Oke. Terima kasih Anissa. Oke, Zain Fuadi gimana? Ini Bu, bagaimana sih kita mempromosikan ketika kita kekurangan dalam hal biaya gitu. Di situ kan memang ada sistem promosi. Nah, di dalam pemasaran, di situ kan memang ada sistem promosi. Nah, di sistem promosi tersebut itu masuknya arahnya kemana? Apakah tetap kepada komunikasi pemasaran atau memang dalam segmentasi pemasaran atau masuk dalam strategi pemasaran di situ? Terima kasih, Bu. Itu masuk ke strategi komunikasi, masuk pada kebauran promosi ya. Jadi nanti di pemasaran itu, di bauran pemasaran itu ada ini, kita akan membahas terkait dengan produk ya. Yang pertama price, place, and promotion gitu. Nah, ini masuk kepada poin ke promotion. Komunikasi pemasaran itu poinnya adalah poin besarnya dari promotion itu sendiri. Nah, promotion itu sendiri nanti akan terbagi lagi menjadi cabang, yaitu namanya promotional mix atau bauran promosi. Seperti itu, Z. Gitu. Jadi terus ada cabang lagi yang namanya IMC, Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu yang lebih terintegrasi lagi. Jadi pesan yang disampaikan dari awal sampai akhir dari semua channel yang digunakan itu harus sama gitu. Itu poin penting dari komunikasi pemasaran. Gitu Zen. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir Julius ya. Materinya ada di YouTube sebenarnya, nanti akan saya share juga deh. Oke, terima kasih Zen. Oke Julius, ada yang mau ditanyakan? Jadi gini Bu, saya mau bertanya, kenapa orang Indonesia ini kok nggak tahu? Nggak. Kenapa? Bukan gini. Kan banyak orang Indonesia nih yang nggak mau memakai produk nggak mau memakai produk Indonesia sendiri. Kenapa kebanyakan orang Indonesia nih maunya memakai produk luar negeri? Padahal kalau Ibu tahu Old Trafford sama Chelsea itu makanya baju jersey bola mereka made in Indonesia. Padahal di Indonesia ini kualitas kayak produk baju atau pakaian segala itu malah di luar negeri malah banyak yang memakai, Bu. Kenapa di Indonesia sendiri itu mereka malah kurang memakai dari produk Indonesia sendiri? Oke, Julius, wow, itu pertanyaan kan itu sudah masuk ke dalam ranah konsumen ya, dan itu masuk pada perilaku konsumen, culture kita itu culture ya apa ya, culture yang kalau kamu nggak pakai barang branded dari luar negeri, kamu nggak akan diakui menjadi orang kaya gitu. Dan itu yang sudah tertanam mindset di anak zaman sekarang kayak gitu, dikit-dikit brand gitu. Padahal itu sudah masuk pada ranah perilaku konsumen, itu sudah masuk ke dalam sekali. Motif konsumen untuk membeli itu juga masuk pada hal tersebut gitu. Belum lagi kalau misalkan gengsi, belum lagi kalau misalkan ada prestis. Orang kalau bawa barang bermerek itu pastikan
rasa bangga dirinya pasti akan sangat tinggi gitu. Padahal menurut saya juga lokal brand sama brand luar itu yang menurut saya sama aja sih, tergantung penggunaannya dan itu kembali pada konsumen gitu. Menurut saya juga kayak misalkan yang dilakukan oleh Kompas, sepatu Kompas itu kan juga suatu hal yang menarik menurut saya gitu, karena dia launching satu batch aja udah langsung habis, bahkan orang rela membeli dari reseller lainnya gitu dengan harga yang sangat mahal seperti itu, dan itu masuk pada perilaku konsumen dan perilaku atau motif dari konsumen sendiri. Itu masuk karena ini ya, juga ada bahasanya di dalam komunikasi pemasaran, tapi itu lebih dalam lagi, dan itu nanti kalau misalkan dikaitkan bisa masuk pada psikologinya. Oke, gitu Julius. Terima kasih. Oke, terakhir Maria, gimana? Baik Bu, sama-sama. Ya, yuk. Kalau misalnya desain kemasan itu Bu berpengaruh terhadap penjualan pasar nggak Bu? Oke, sangat berpengaruh sekali karena itu masuk pada produk. Produk itu poinnya adalah poin-poin produk itu ada di packaging, rasa, kualitas. Nanti kita akan bahas di bauran pemasaran seperti itu. Jadi itu sangat mempengaruhi sekali, sangat mempengaruhi sekali gitu. Kalau misalkan packaging kita nggak bagus ya nanti kita nggak akan dilirik dong sama orang lain terkait dengan produk kita. Berarti banyak kok produk-produk itu yang lebih banyak tekor di tekor di beli packagingnya daripada di harga bahan pokoknya. Kalau misalkan kita bisa mengakali biaya packaging lebih murah tapi hasilnya menarik, itu sangat bagus sekali. Jadi kelihatannya mewah tapi dapat harga murah, gimana ceritanya? Ayo, pasti kalau orang yang otak bisnis pasti seperti itu. Gitu Maria. Jadi packaging juga sangat mempengaruhi karena itu juga bagian dari produk. Kalau misalkan font pun juga sangat mempengaruhi. Itu nanti akan kita bahas di bauran pemasaran karena itu terkait masuk pada ke produk, price, place, and promotion. Nah, itu adalah bauran pemasaran dasar yang memang sering kita lakukan, sering kita tahu, sering kita pahami, yang paling mudah untuk kita pahami. Tapi karena semakin kesini kita bisa semakin mengembangkan bahwa people atau orang pramusaji pun itu juga mempengaruhi proses promosi loh gitu. Saat ini kan banyak orang-orang, mohon maaf saya tidak mengunderestimatekan orang dengan face yang biasa aja, tapi saat ini banyak sekali kafe-kafe atau banyak sekali gerai-gerai makanan fast food itu mengutamakan yang namanya food looking gitu. Pasti itu pasti. Jadi kalau misalkan dulu yang terkenal adalah Starbucks, mas baristanya itu katakan. Sekarang itu semakin kesini kayak misalkan mas Indomaret Point pun juga mengikuti ini yang Starbucks, Pizza Hut juga ketika yang part time-nya pun juga Indonesia adalah panggung kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa people-nya pun juga atau SDM pun juga seperti harus dituntut untuk bisa mempromosikan produknya. Ada yang tanyakan lagi? Jika tidak ada, saya akhirin deh teman-teman. Sama-sama Bu. Kembali lagi bersama saya Asyirah Rahmat dalam video pembelajaran Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bauran pemasaran atau yang biasa dikenal sebagai marketing mix. Bauran pemasaran sendiri atau marketing mix itu menjadi bagian terpenting dari strategi pemasaran yang merupakan kerangka untuk mengelola pemasaran dan menggabungkannya dalam konteks bisnis. Dan dalam komunikasi pemasaran sendiri pada dasarnya tuh ada bagian yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix ini pada umumnya didefinisikan sebagai 4P pemasaran. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place, yang keempat adalah promotion. Nah, itu dikenal sebagai 4P pemasaran. Nah, tadi kita berbicara mengenai 4P pemasaran ya. Nah, apa sih itu 4P? Yang pertama kita akan membahas mengenai produk. Di sini produk itu meliputi tentang karakteristik dari produk itu sendiri. Kita harus bisa mengenalkan apa sih produk yang kita
jual atau yang kita akan pasarkan. Selain itu ada juga kita harus memberikan pilihan produk. Nah, tidak kalah penting dari itu, nama merek untuk dari produk ini kita juga harus memikirkannya secara kreatif seperti itu. Selain itu ada kuantitas. Nah, ada kuantitas, lalu ada garansi dari pabrik atau warranty, dan macam-macam dari produk itu seperti apa sampai pada packaging dari produk tersebut. Nah, packaging produk tersebut untuk kali ini itu lebih harus bisa menarik perhatiannya konsumen, karena konsumen saat ini lebih pintar dalam memilih suatu produk. Untuk P yang kedua yaitu adalah price. Nah, price di sini itu adalah harga. Daftar harga, syarat pembayarannya seperti apa juga harus diketahui oleh konsumen. Selain itu juga ada yang namanya diskon. Nah, itu yang paling ditunggu-tunggu oleh konsumen. Selain itu juga kalau misalkan produk tersebut juga memberikan syarat untuk kredit. Selain itu ada kampanye tabungan jangka panjang. Nah, price di sini juga harus dilihat segmentasi yang mau diraih. Dia ada di menengah, atas atau di bawah. Dan itu price juga di sini harus disesuaikan dengan kemampuan dari konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai place, yaitu tempat, di mana place ini juga perlu dipertimbangkan di dalam pemasaran. Place atau tempat ini meliputi berbagai jenis saluran distribusi pemasaran. Selain itu juga adanya padatan sistem distribusi, lalu bauran hubungannya perdagangan seperti apa, kebijakannya bagaimana, lalu dari situ juga kita juga bisa memberikan saran untuk menghandling produk. Selain itu juga place di sini juga perlu dipertimbangkan. Kita juga harus bisa menempatkan produk kita di tempat-tempat yang strategis untuk lebih bisa mempromosikannya. Nah, untuk P yang terakhir ini di dalam 4P pemasaran itu dikenal sebagai promotional mix yang terdiri dari beberapa kegiatan promosi. Ada yang namanya advertising dalam atau yang disebut sebagai periklanan, sales promotion, personal selling, dan PR. Nah, itu tadi promotion. Kita akan bahas lebih lanjutnya nanti di satu bab lagi ya, karena setiap poin-poin tersebut juga memiliki ciri khas masing-masing, keuntungan dan kelebihannya itu sendiri. Tadi kita sudah membahas mengenai 4P dalam pemasaran. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan dunia digital saat ini, perkembangan 4P itu sudah menjadi 5P, 7P, bahkan sampai 12P. Nah, itu tidak akan kita bahas semuanya di sini. Kita akan bahas tentang 5P. 5P di dalam komunikasi pemasaran sendiri itu hampir sama dengan elemen dari 4P. Akan tetapi terdapat satu penambahan dalam bagian 5P ini, yaitu pada people. Yang artinya bahwa people di sini mengacu pada staff dan salesman yang bekerja untuk bisnis kita, termasuk diri kita sendiri sebagai people-nya. Saat kita menyediakan customer service yang sangat unggul, kita telah membangun pengalaman positif bagi konsumen. Dan secara tidak langsung, hal tersebut dapat menjual brand kita kepada konsumen. Sebagai balasannya, konsumen yang ada akan menyebarluaskan pelayanan yang telah kita berikan kepada konsumen yang lain dan menjalankan program referral kita dalam bentuk testimoni. Nah, people sendiri dalam suatu kegiatan komunikasi pemasaran juga menjadi hal yang penting, karena itu tadi kita harus bisa memberikan customer service yang unggul, dan itu akan bisa memberikan dampak yang positif juga karena akan disebarluaskan oleh customer kita. Nah, kita beranjak ke poin 7P dalam marketing mix. Dalam marketing mix 7P ini kita bisa melihat bahwa ada penambahan selain people ya, yaitu adalah physical evidence dan proses.
Tadi kita sudah membahas mengenai people, yang mana salah satu mengacu pada staff, salesman, dan diri kita sendiri sebagai salah satu bentuk dari people itu sendiri. Nah, apa sih yang dikatakan sebagai proses? Nah, proses di sini adalah suatu layanan, jasa ataupun kualitas dari produk kita sangat bergantung pada proses penyampaian jasanya sampai pada konsumen. Kita harus bisa tahu bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri. Jadi tidak bisa dilepaskan nih dari people. Maka untuk menjamin mutu layanannya, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah terstandarisasi sesuai dengan produk yang kita jual. Jadi kita nggak bisa tuh menjual produk tanpa harus mengetahui bagaimana standar dari produk kita itu sendiri. Nah, P selanjutnya yaitu adalah physical evidence. Nah, physical evidence sendiri itu adalah merupakan suatu bangunan yang menjadi bagian dari bukti fisik karakteristik yang menjadi persyaratan untuk menambah nilai bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Nah, perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan, termasuk juga lighting system dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan mendapatkan pengaruh dari mood pengunjung atau konsumen. Dan juga harus dapat menciptakan ambience atau suasana dengan memperhatikan ambience sehingga memberikan pengalaman pada pengunjung. Dan juga dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjung, khususnya menjadi syarat utama pada perusahaan jasa dengan kelas market yang khusus. Nah, bisa dikatakan bahwa physical evidence di sini itu lebih pada ke bentuk dari tempat usaha gitu. Jadi saat ini juga tidak dipungkiri bahwa beberapa tempat usaha itu memberikan suasana, menjual suasana yang instagramable mungkin, atau yang fotogenik seperti itu, atau yang bisa membuat konsumen atau pengunjungnya itu bisa nyaman berlama-lama di situ. Itu yang dijual saat ini. Itu masuk pada ke physical evidence dalam marketing mix di poin 7P. Nah, apa sih perbedaan dari marketing mix 5P dan 7P itu tadi? Perbedaannya ada pada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa 7P merupakan pengembangan dari bauran pemasaran 5P. Terdapat penambahan yaitu proses dan physical evidence. Lalu yang kedua adalah bauran pemasaran 5P atau marketing mix 5P itu identik dengan perusahaan dagang. Dan bauran pemasaran 7P adalah bauran pemasaran yang ideal untuk perusahaan jasa, karena mereka yang dijual adalah tidak hanya produknya saja, tapi juga physical evidence, suasana, ambience, dan pengalaman. Itu tadi pembahasan mengenai marketing mix. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye! Sekian video presentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2023 gelombang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.